Episode 49. Pria Pecemburu. Kamu harus makan dulu istriku, ucap Delano seraya membelai rambut Lucy. Mau tak mau Lucy mengangguk, dia menyiapkan sepotong cheesecake ke dalam mulutnya. Seharusnya kamu tidak boleh bersedih, ini masih dalam suasana bahagia karena pernikahan kita. Tapi khusus hari ini aku mengizinkanmu bersedih sayang. Tapi ingat, hanya hari ini saja, ujar Delano menatap teduh wajah pendamping hidupnya itu. Jawab Lucy malas. Nyonya Delano, bisakah kamu jawabnya dengan benar? Delano mendekatkan wajahnya hingga tak berjarak dengan wajah Lucy. Lucy menarik wajahnya ke belakang dan menahan dada Delano. Mau apa? Tentu saja menghukummu, Nyonya. Delano menyeringai tipis lalu menampilkan bibirnya di bibir tipis Lucy. Mata Lucy melotot seketika, tangan yang semula mendorong dada bidang Delano akhirnya melemas. Lucy hanya diam membiarkan pria itu menuntaskan rasa penasarannya. Delano melepas ciumannya saat ia merasa napas Lucy mulai tersenggal. Apa kau sudah puas? Tanya Lucy menatap sinis ke arah Delano. Belum, tapi ada hal lain yang harus kita bicarakan, ucap Delano sembari mengusap bibir Lucy yang membengkak. Apa? Ini mengenai Tuan Aditya, aku harap kau bisa menjauhinya. Jika ada kepentingan dengannya, setidaknya ajak orang lain untuk menjadi asistenmu. Sudah saatnya kau memiliki asisten pribadi yang bisa menghandle pekerjaanmu. Lucy menatap dalam mata Delano, mata yang selalu membuat perasaan dan hati Lucy menghangat. Tangan Lucy terulur membelai wajah pria yang diam-diam telah mencuri hatinya itu. Apa kau sedang cemburu, suamiku? Lirih Lucy, wajahnya merona menyebut kata suamiku, seakan ia sedang melempar rayuan. Aku memang pria pecemburu dan aku paling tidak suka ada pria lain yang melirik atau menyentuh wanitaku, ujar Delano. Lucy tersenyum samar. Ingat Nyonya Delano, aku tidak akan membiarkan tangan-tangan kotor pria lain menyentuhmu, lanjut Delano. Dasar, belum apa-apa kau begitu posesif, gerutu Lucy. Delano hanya terkekeh, akhirnya istrinya bisa tersenyum lagi. Delano sebenarnya merasa tak senang melihat istrinya bersedih dengan berlebihan, tapi dia pun tak bisa mengungkapkan karena tak ingin membuat hati Lucy semakin bersedih. Apa Tuan Delano tidak punya pekerjaan? Tentu saja ada. Aku hanya memastikan kau makan dengan benar dan sampai di tempat kerja dengan selamat. Nanti pulang tunggu aku akan menjemputmu. Tidak perlu, bahkan jarak tempuh kerja kita berlawanan arah Tuan Delano. Aku memaksamu, Nyonya. Kau harus menuruti apa kata suami. Baiklah, terserah padamu, ucap Lucy mengalah. Delano mengecup kening Lucy sekilas lalu pergi dari butik Lucy. Di sudut pemukiman kumuh, Jaka sedang mengobati lukanya. Ia duduk berselonjor kaki. Sejak ia bisa terlepas dari anak buah Suryo, Jaka bersembunyi di rumahnya yang dulu. Rumah yang ia tinggali sebelum dia mendapatkan job dari Nyonya Rati, dan tidak ada siapapun yang tahu termasuk Mita ataupun Carmila. Sial, sepertinya sekarang akan sulit bagiku untuk mencari pekerjaan. Sangat riskan jika aku berkeliaran di luar. Pasti anak buah pria itu akan mencariku dan menangkapku. Ini semua karena anak haram sialan itu. Gerutu Jaka kesal. Lihat saja nanti akan kubuat perhitungan denganmu, batin Jaka. Dia telah menyusun banyak langkah untuk memberi perhitungan pada laki-laki. Jaka masih mengira jika Lucy masih trauma pada laki-laki dan dia akan memanfaatkan kelemahan Lucy itu. Delano tiba di kantor namun matanya membulat melihat penampakan Regan, sekretaris sekaligus asisten pribadinya itu. Apa yang terjadi padamu? Apa kau sakit? Atau kau tidak tidur semalaman? Delano memberondong Regan dengan pertanyaan melihat pria perfeksionis itu tiba-tiba terlihat sangat berantakan. Bahkan kantung matanya menghitam. Tidak apa-apa Tuan, hanya saya memang tidak bisa tidur 2 hari ini. Apa karena Lisa? Tanya Delano penasaran sebelum dia mengatakan pada Regan mengenai Lisa yang pergi untuk ikut menjadi relawan. Regan tampak terdiam, pikirannya benar-benar dikacaukan oleh gadis itu. Padahal sebelumnya dia tak pernah mau berurusan dengan wanita kecuali mama dan neneknya. Namun sejak ia bertemu Lisa dan malam itu membuat Regan sulit memejamkan matanya. Bayangan Lisa terus-menerus mengganggu ketenangan Regan. Delano menggelengkan kepalanya melihat asistennya bertingkah aneh seperti itu.
Apa jangan-jangan Regan sudah jatuh cinta dengan sahabat dari Lucy itu? Sepertinya pikiranmu sedang tidak di sini, Regan. Maaf Tuan. Apa ada berkas atau draft kerjasama baru yang butuh kutanda tangani? Tanya Delano. Ada Tuan, sebentar akan saya ambilkan. Baiklah, jangan lama-lama, aku harus segera kembali menemui Lucy. Dia sedang sedih karena sahabatnya, yaitu Lisa, pergi untuk menjadi relawan tanpa memberikan salam perpisahan pada Lucy. Siapa yang pergi, Tuan? Lisa, gadis yang kau bawa pergi tempo hari saat pernikahanku, ucap Delano seraya memegang berkas di tangannya. Ia sempat melirik ekspresi terkejut Regan, tapi pria itu cukup pandai untuk menyembunyikan perasaannya. Dalam sekejap ekspresinya kembali datar. Regan meninggalkan ruangan Delano dengan langkah guntai. Terserah, dasar wanita gila. Bisa-bisanya datang dan mengacaukan pikiranku lalu pergi seenaknya saja. Gerutu Regan seraya membanting berkas yang hendak ia berikan pada Delano. Sementara itu, Lucy justru tertidur saking lelahnya. Santi, orang yang dipercaya Lucy untuk mengurus butik, merasa heran dengan tingkah Lucy yang tak seperti biasanya. Namun dia juga tidak berani bertanya-tanya pada bosnya itu. Di waktu yang bersamaan, Aditya kembali datang ke butik Lucy untuk mencari gadis yang menjadi obsesinya itu. Gadis yang berparas cantik dan tampak sangat menawan di mata Aditya. Selamat siang Tuan Aditya, ada yang bisa saya bantu? Sambut Santi dengan hangat. Saya ingin bertemu Nona Luciana, apakah ada? Tanya Aditya. Walau bagaimanapun, kesan yang selalu Aditya perlihatkan adalah sikap yang santun dari seorang yang memiliki keturunan darah bangsawan, padahal di dalam dirinya penuh dengan tipu muslihat untuk menjerat para wanita muda dan kelakuan-kelakuan menyimpang lainnya. Maaf Tuan, apa sebelumnya Anda membuat janji bertemu Nona Lucy? Saya tidak membuat janji, tapi bisakah kamu katakan pada bosmu jika aku memiliki keperluan penting? Ucap Aditya. Santi pun merasa tak enak hati untuk menolak kolega bisnis Lucy. Akhirnya Santi mempersilahkan Aditya menunggu selagi Santi memanggil bosnya itu. Mbak Lucy, Mbak. Santi menggoyangkan lengan Lucy hingga gadis itu tersentak dari tidurnya. Ada apa Santi? Tanya Lucy sembari mengusap matanya. Mbak, Pak Aditya di depan. Apa dia buat janji sama aku? Tanya Lucy setengah kaget karena dia merasa tak memiliki janji dengan siapapun. Enggak Mbak, dia cuma bilang ada yang penting yang harus dia sampaikan sama Mbak Lucy, ujar Santi. Lucy pun mengangguk, suruh tunggu sebentar dan tolong buatkan minuman untuk beliau. Oke Mbak. Lucy membasuh wajahnya, dalam hati Lucy merasa berdebar takut. Apa sebenarnya tujuan Aditya sering mendatanginya?